Shalom, jemaat yang terkasih, kembali lagi kita bersama dalam channel Ibadah Minggu Pagi Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, Minggu 31 Mei 2020. Ibadah Minggu pagi ini adalah ibadah yang spesial karena dalam ibadah Minggu pagi ini kita juga memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus yang pertama dan dirangkaikan dengan ibadah kunci bulan di akhir bulan Mei tahun 2020. Tema yang diangkat dalam ibadah kali ini adalah Roh Kudus berkuasa memulihkan dan menyelamatkan dunia. Ini merupakan tema sentral yang diberikan oleh Badan Pekerja Amsinode GKI di Tanah Papua untuk dikhotbahkan ke seluruh pelosok negeri ini, terkhusus channel ibadah ini. Dalam ibadah Minggu pagi ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Julius Gantiramang STH. Beliau adalah pelayan firman Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, Klasis Mimika di Tanah Papua. Ibadah ini oleh tim media telah merubah format yang secara rekaman secara mandiri dengan memberlakukan pembatasan dalam setiap pelayanan dan menggabungkan seluruh segmen rekaman dan disiarkan melalui channel YouTube GKI Bethlehem Kuala Kencana. Perubahan ini mengikuti anjuran dari pemerintah agar melakukan kegiatan peribadatan dari rumah tempat tinggal kita masing-masing, sehubungan dengan pembatasan sosial yang ada. Kita tahu bahwa ada banyak mimbar gereja yang disiarkan televisi dan disiarkan secara langsung atau disiarkan di dalam radio. Ada juga mimbar gereja yang melakukan persekutuan rohani secara online. Jika saudara tidak dapat berpartisipasi secara pribadi, ajakan pagi ini saudara segera mempersatukan diri saudara dengan Allah dalam doa kita. Ingatlah bahwa Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kita tahu bahwa gereja bukanlah suatu bangunan. Gereja yang sejati adalah pribadi manusia yang ada dalam persekutuan secara menyeluruh, yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu sebabnya sebagai orang percaya, gereja mengajak umat tetap beribadah dan berdoa dalam rumah kita masing-masing dengan mengikuti protokol yang sudah diatur oleh pemerintah sebagai mitra gereja. Kepada para ketua jemaat maupun pelayan firman ditegaskan bahwa ibadah Minggu hanya dihadiri oleh pelayan firman dan beberapa majelis yang bertugas dan tidak dihadiri oleh jemaat. Untuk informasi ibadah Pentakosta kedua, kita bisa mengikuti ibadah secara online dalam channel YouTube yang sama pada hari Senin 1 Juni 2020 dan melalui tata ibadah liturgi yang disediakan. Dan untuk bahan renungan bisa menggunakan buku khotbah GKI di Tanah Papua. Dan para hamba Tuhan dan gereja terus mengajak jemaat terlibat dalam menggarap kebun anggur Tuhan dalam setia dan taat. Apapun yang terjadi di sekitar kita, tidak ada yang terlepas dari sorot mata Tuhan. Dan kita berharap anugerah dan cinta kasih-Nya akan memelihara kita semua melewati peristiwa ini, dengan berpegang teguh kepada Allah di dalam Kristus Yesus sebagai sumber penyelamatan dan pemberi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Dan dihimbau juga dalam mengikuti ibadah online ini, kita juga hendaknya mematikan alat telekomunikasi kita, yaitu handphone dan hal lain yang dapat mengurangi kekhidmatan kita dalam menjalankan ibadah online ini. Dan informasi-informasi terkait dalam pelayanan kita sebagai berikut. Yang pertama, kepada para pelayan agar tetap memperhatikan jemaatnya untuk dapat mengikuti ibadah pagi ini juga dalam setiap atau setia ibadah keluarga atau ibadah unsur-unsur jemaat. Yang kedua, untuk memberi persembahan syukur kita atau persepuluhan atau komitmen iman dari setiap kita, silahkan diserahkan kepada para pelayan atau majelis week atau mengirimkan langsung ke rekening jemaat yang ada pada layar media ini. Yang ketiga, pelaksanaan harian majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana
yang terus terlibat mengikuti jalannya ibadah dari rumah tempat tinggal kita masing-masing, terkhusus hamba Tuhan yang melayani ibadah di pagi hari ini. Yang keempat, terima kasih juga kepada para umat Tuhan yang berpartisipasi mengikuti puji-pujian atau mengisi puji-pujian dalam tempat tinggalnya dalam ibadah di pagi hari ini. Yang kelima, terima kasih juga kepada pemain musik yang mengiringi dan menuntun jemaat dalam jalannya ibadah. Dalam ibadah pagi ini juga tim media yang telah setia melayani secara online dan disiarkan lewat media televisi ataupun media elektronik yang lain dan diikuti oleh seluruh umat Tuhan dimanapun kita berada. Dan yang keenam, demikian informasi Warta Pagi ini, kita akan bertemu kembali di ibadah minggu online berikutnya. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi pelayanan ibadah, silahkan Bapak Ibu menghubungi call center kami di layar monitor ini. Selamat mengikuti ibadah minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, selamat pagi, jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Selamat datang dalam ibadah minggu pagi dan ibadah kunci bulan serta ibadah Pentakosta pertama. Ibadah di pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Julius Gantiramang. Untuk memulai ibadah di pagi ini, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang Allah kasihi, hari ini kita berkumpul untuk merayakan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus terhadap gereja untuk menyatakan kuasa Tuhan yang memulihkan penyakit dan menyelamatkan dunia dari ketakutan dan ancaman maut. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 berkata, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar dan akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita menyanyi nyanyian rohani 3 ayat 1 dan 2, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya.
Kita beribadah. Ibadah keturunan Roh Kudus terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah yang mencurahkan Roh Kudus kepada gereja kiranya menyertai kita sekalian. Masih dalam keadaan berdiri kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 76 ayat pertama dan ayatnya yang keempat. Tuhanku berkat melimpah dan kata-kata selanjutnya. Nats pembimbing kita dari Yoel 2 ayat 32 yang berkata, dan barang siapa yang berserah kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan kasihi, dengarlah pengakuan dan anugerah Tuhan yang akan kita baca secara berbalas-balasan. Jemaat Yesus Kristus yang Allah kasihi, marilah kita mengaku salah dan dosa kita kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan Roh-Nya kepada kita supaya kita hidup dan memanggil namanya dalam Roh Kudus. Dalam kitab Nabi Yoel 2 ayat 28 dan ayat yang ke-32, Tuhan berfirman bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Firman Tuhan itu telah kami dengar, tetapi kami lebih sering hidup tanpa pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan telah berfirman, aku akan memberikan Rohku ke dalammu supaya kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Yehezkiel 37 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan itu telah kami dengar dan alami dalam hidup, tetapi kami lebih sering hidup dengan mengandalkan kekuatan kami daripada mengandalkan kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan, ampunilah kami. Dengarlah firman Tuhan bahwa pada hari Pentakosta pertama di Yerusalem, Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-38. Ya Tuhan, kami mau mengikuti kehendak-Mu dan menerima janji-Mu. Inilah janji firman Tuhan bagi setiap orang yang diampuni dosanya. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh,
yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Demikian Kisah para Rasul 2 pada ayat yang ke-39. Jemaat, kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 73 ayat pertama dan ayatnya yang kedua, Ya Roh Penyuci turunlah, dan kata-kata selanjutnya. Ya Roh Penyuci turunlah dan curahkan karunia, supaya hati yang cemar menjadi suci dan benar. Penghibur sumber air hayat, pembagi kasih dan berkat, beri kami beriman teguh dan tubuh kami rumah-Mu. Untuk mendengar petunjuk hidup baru, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Petunjuk hidup baru untuk kita di saat ini terambil dari kitab surat Galatia 5 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-26. Petunjuk hidup baru berbunyi demikian: hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan kedagingan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah, hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikian petunjuk hidup baru untuk kita akan jadikan dasar di dalam akan memasuki minggu kerja yang baru. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Piano
Pembacaan firman Tuhan untuk kita di hari Minggu ini dan juga Pentakosta pertama, tetapi juga sekaligus ibadah kunci bulan dari kitab Perjanjian Lama Yoel 2 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-32. Sebelum kita membaca akan firman Tuhan ini, mari kita berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan telah memberi firman-Mu menjadi lampu bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus, telinga kami mendengar dan hati kami rindu betul akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami. Berilah kami bertumbuh-tumbuh dalam kasih-Mu dengan kenal betul kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yoel 2 ayat 28 sampai 32 dengan judul perikop Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termaksud orang-orang yang terlepas. Demikian pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia bila kita mendengar dan melakukan firman-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan kasihi, pembacaan kita dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-32 dengan judul Hari Tuhan. Dan oleh gereja memberikan tema Roh Kudus berkuasa memulihkan dan menyelamatkan manusia. Dan subtema, gereja dipanggil dan diutus untuk menyatakan kuasa Roh Kudus yang memulihkan dan menyelamatkan kehidupan dunia dari ketakutan dan ancaman maut. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bangsa Israel sangat dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk dan berkepala batu. Perjalanan hidup yang mereka alami dengan kelimpahan berkat yang dapat mereka nikmati seharusnya membuat umat tetap percaya dan mengandalkan Allah dalam kehidupan mereka. Sayangnya Israel tidak melakukan seperti itu. Di tengah-tengah kelimpahan hidup mereka, bukan Allah yang mereka cari, bukan Allah yang mereka sembah, dan bahkan mempersembahkan korban sebaliknya kepada dewa-dewa bangsa kafir yang mereka sembah. Ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kepada perintah-perintah Allah itulah yang mewarnai kehidupan keseharian umat Israel Allah. Allah murka dan menyampaikan nubuatannya kepada Nabi Yoel untuk diteruskan kepada Allah, kepada umat. Allah bahwa hari Tuhan akan segera tiba. Hari Tuhan itu akan nampak dalam bentuk
Yang pertama, wabah belalang dalam Yoel 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Wabah belalang yang merusak hasil pertanian umat. Wabah belalang ini tidak hanya berdampak pada rusaknya hasil pertanian umat saja, namun juga akan berdampak pada banyak hal, seperti manusia dan binatang akan kekurangan makanan dan akan kelaparan. Tanah-tanah akan menjadi tandus. Dan ketika kawanan belalang itu mati dan jatuh ke tanah, kawanan belalang yang sudah mati itu akan membusuk, menyebarkan bau yang tidak sedap, yang juga akan menghadirkan wabah penyakit seperti tipes bagi manusia dan binatang yang sudah lemah karena kelaparan. Yang kedua, persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Serangan dari kerajaan utara dalam Yoel 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Datangnya tentara dan kerajaan utara ini sama seperti serangan wabah belalang yang sebelumnya sudah terjadi. Tentara kerajaan utara dengan keperkasaannya akan membabat habis apapun yang mereka temukan di depan mereka. Yang ketiga, turunnya Roh Kudus dalam Yoel 2 ayat 28 hingga ayat yang ke-32 yang menjadi pembacaan kita di saat ini. Roh Kudus yang turun ini akan membuat manusia dapat berrelasi langsung dengan Allah tanpa melalui para nabi atau imam. Turunnya Roh Kudus juga menjadi pertanda datangnya suatu era baru dalam kehidupan umat, di mana hati setiap orang akan diubahkan dan mereka akan dimampukan untuk taat kepada Tuhan. Tanda-tanda yang keempat untuk akan kedatangan Tuhan. Penghakiman terakhir dari Yoel 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Suatu masa di mana setiap manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah dan menerima bagian yang sudah ditentukan Allah sesuai dengan apa yang mereka buat di tengah-tengah kehidupannya di dunia ini. Dari pernyataan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa wabah belalang dan serangan kerajaan utara merupakan bentuk dari murka Allah yang tidak dapat dielakkan oleh umat. Kedahsyatan, amarah dan murka Allah itu tergambar jelas pada ayat-ayat dan pasal 1 dan 2. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat tahan terhadap kedahsyatan murka Allah. Namun saudara-saudara, di tengah-tengah amarah dan murka Allah, Allah tetap mengasihi umatnya. Janji pemulihan disampaikan Allah kepada umat yang bertobat. Allah akan menghukum musuh-musuh umatnya dan berkat Tuhan tersedia bagi umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Yoel 2 ayat 28 hingga ayat yang ke-32 hendak menggambarkan tentang datangnya hari Tuhan. Ada beberapa peristiwa yang terjadi saat hari Tuhan itu akan tiba. Yang pertama, turunnya Roh Kudus ke atas semua manusia. Dalam pembacaan kita ayat 28 hingga ayat yang ke-29. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang punya kekuatan dan kuasa untuk berkarya di dalam dunia. Pada masa Perjanjian Lama dikatakan bahwa peranan Roh Kudus Allah nyata pada saat penciptaan dunia. Roh Allah memberikan kehidupan bagi tanaman, binatang,
dan terlebih lagi Roh Allah itu berdiam pada diri manusia. Dikatakan juga bahwa Roh Kudus Allah telah menuntun orang-orang pilihan Allah, para hakim, raja, nabi, dan juga imam untuk memimpin dan menyampaikan perintah Allah kepada umatnya. Artinya bahwa pada masa perjanjian lama, Roh Allah hanya bekerja pada orang-orang tertentu yang dipilih atau dikhususkan Allah bagi pekerjaannya. Namun dalam pembacaan kita Yoel 2 ayat 28 hingga ayat yang ke-32 secara khusus hendak menegaskan bahwa dalam rencana dan kehendak Allah yang bebas, Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, anak-anak, orang muda maupun orang tua, juga kepada orang-orang yang rendah, yaitu para hamba. Roh Kudus yang turun tersebut akan memampukan manusia untuk bernubuat, mendapatkan mimpi, mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan juga akan membuat kedudukan semua orang sama di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesamanya. Yang kedua, akan terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa sebelum hari Tuhan itu tiba. Dalam pembacaan kita pada ayat 30 hingga ayatnya yang ke-31. Peristiwa-peristiwa luar biasa itu seperti mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan akan menjadi darah. Perhatikan kalimat terakhir dari ayat 31 sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Kalimat tersebut hendak menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi mendahului tibanya hari Tuhan bukanlah peristiwa yang biasa-biasa saja, namun peristiwa itu hebat dan dahsyat. Peristiwa-peristiwa tersebut melebihi kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan manusia. Tidak ada satupun makhluk, termasuk manusia, yang mampu atau sanggup untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tersebut. Kematian dan kebinasaan pasti akan dialami oleh semua makhluk, termasuk manusia. Yang ketiga, bahwa keselamatan dan kelepasan akan menjadi bagian dari orang-orang yang percaya dan orang-orang yang namanya dipanggil oleh Tuhan dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ke-32. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika di dalam ayat 30 hingga ayat yang ke-31, Yoel berbicara tentang kehancuran dan kebinasaan dunia dan segala isinya menjelang hari Tuhan. Yoel juga meyakinkan umat bahwa di balik semua bentuk kehancuran itu, sesungguhnya Allah masih menyiapkan keselamatan. Keselamatan itu dapat terjadi pada orang-orang percaya atau orang-orang yang selalu mau mencari Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, dan juga pada orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk bertolak dari kehendak bebas Allah. Makna yang hendak disampaikan oleh Yoel kepada umat Israel yang melupakan Tuhan di tengah-tengah kelimpahan hidup mereka adalah bahwa hari Tuhan itu pasti akan terjadi cepat atau lambat. Kedatangannya bukan soal yang harus diperdebatkan,
namun yang harus umat lakukan sebelum hari Tuhan itu tiba adalah umat harus bertobat, harus kembali kepada Allah dengan segenap hatinya, harus mengakui kesalahan dan dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah, harus membuka diri supaya Allah dengan kuasa rohnya dapat berkarya dalam diri dan hidup umat untuk menyatakan kehendak Allah bagi dunia ini. Supaya ketika hari Tuhan itu tiba, mereka akan termasuk dalam kumpulan orang-orang yang diselamatkan dan bukan pada kumpulan orang-orang yang akan dibinasakan. Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pencurahan Roh Kudus di hari ini yang kita rayakan, dan kita membaca firman Tuhan dari Yoel 2 ayat 28 hingga ayat yang ke-32 merupakan bagian yang dikutip oleh Rasul Paulus saat dia berkhotbah setelah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas murid-murid dan orang-orang percaya pada masa itu. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 hingga ayat yang ke-21. Bagian ini dikutip oleh Petrus dengan maksud untuk membantah tuduhan orang banyak bahwa murid-murid sedang mabuk oleh anggur. Selain itu juga mau mengatakan bahwa apa yang terjadi pada diri Petrus dan teman-temannya merupakan penggenapan dari nubuatan Nabi Yoel, bahwa pada masa yang sudah Allah tentukan, Ia akan memperlengkapi orang-orang pilihannya dengan Roh Kudus, sehingga mereka dapat menyampaikan firman Allah kepada orang banyak dari berbagai bahasa. Roh Kudus sudah dicurahkan. Ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada kita lewat tema kita pada saat ini, di mana tema kita berbunyi Roh Kudus berkuasa memulihkan dan menyelamatkan dunia, dan subtema gereja dipanggil dan diutus menyatakan kuasa Roh Kudus yang memulihkan penyakit dan menyelamatkan kehidupan dunia dari ketakutan dan ancaman maut. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hal pertama yang hendak disampaikan kepada kita bahwa apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel juga apa yang dijanjikan oleh Yesus ketika Ia naik ke surga sudah digenapi. Yang kedua, Roh Kudus yang telah dicurahkan itu memperlengkapi para murid, memperlengkapi orang-orang percaya, juga kita semua di masa kini dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sudah tentu kuasa yang dimaksudkan itu adalah kuasa Allah yang dinamis, yang memampukan kita keluar dari ketakutan, kecemasan, keputusasaan, dari penindasan, dan menjadikan kita orang-orang yang kuat, berhikmat, dan penuh sukacita, dan selalu mau memberi hidup, tenaga, dan waktu kita bagi Tuhan. Hal yang ketiga yang hendak disampaikan kepada kita, yaitu dengan keturunan Roh Kudus telah dicurahkan, maka para murid-murid dan semua orang percaya, termasuk kita yang hidup di saat ini, diutus untuk bersaksi tentang Yesus Kristus Sang Penyelamat di mana saja Tuhan menghadirkan kita. Yang keempat, bahwa segala hal yang baik yang dapat kita peroleh dan nikmati di dunia ini, baik sebagai pribadi,
keluarga, juga persekutuan, jangan sampai membuat kita melupakan Tuhan Allah yang telah mengaruniakan semua itu kepada kita. Roh Kudus yang dicurahkan itu mau mengingatkan kita bahwa semua yang diperoleh, miliki dan nikmati dalam hidup ini berasal dari Allah. Yang kelima, hari Tuhan itu pasti dan sudah semakin dekat. Tanda-tanda yang mendahului kehadiran hari Tuhan itu sudah terjadi di semua belahan bumi. Salah satu dari sekian banyak tanda-tanda yang sementara kita hadapi sekarang ini, yakni COVID-19. Yang kesemuanya itu menuntut dari diri setiap kita untuk harus ada pertobatan. Orang percaya saja belum tentu untuk diselamatkan, apalagi orang berdosa yang tidak mau bertobat. Karena itu, berusahalah menjalani hidup ini seperti yang Allah kehendaki, supaya ketika waktunya tiba, kita termasuk orang-orang yang dipanggilnya untuk menikmati keselamatan itu, dan bukan kedapatan sebagai orang yang akan mengalami kebinasaan kekal. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam situasi sulit seperti sekarang ini, kita tidak boleh mengkhianati Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Juga tidak boleh menyangkal Tuhan seperti Petrus. Saudara-saudara, apapun situasi yang kita hadapi saat ini, sesulit apapun itu, setialah, bersabarlah seperti Ayub. Sebab dalam setiap peristiwa hidup pasti ada hikmahnya. Kita percaya rencana dan rancangan Tuhan selalu indah pada waktunya. Maka jangan pernah bertanya, di manakah Tuhan saat-saat seperti ini? Sebab Tuhan tidak pernah absen dari hidup kita. Ia selalu ada di dalam diri kita. Tuhan hadir dalam nafas hidup kita. COVID-19 melumpuhkan segalanya. Kita akui hal itu. Tapi marilah kita tetap bersyukur di dalam segala hal. Hal yang paling mendasar yang patut kita syukuri adalah nafas hidup yang Tuhan masih boleh berikan kepada kita sampai saat ini. Sekalipun situasi kita serba sulit, paling tidak kita masih tetap diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bernafas. Sebagai tanda yang paling mendasar bahwa kita masih hidup. Melalui hembusan nafas kita, Tuhan hadir dalam hidup kita. Ia selalu ada untuk kita dan memberi kita hidup. Karenanya, sesulit apapun keadaan kita sekarang, biarlah kita belajar dari Ayub untuk tetap sabar, tidak berbuat dosa, dan tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Sebaliknya, baiklah kita senantiasa menaruh rasa syukur kepada Tuhan dan tidak henti-hentinya memuji Dia dengan berkata, terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Love
Bapak Ibu, saya jemput untuk kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, jemaat, marilah kita mengaku iman percaya kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya untuk kita akan masuk ke dalam memberi persembahan syukur kita masing-masing. Sementara derma syukur kita kumpulkan, kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 403, Hujan berkat kan tercurah, dan kata-kata selanjutnya. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberikan
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Yesus yang senantiasa memberkati, telah banyak berkat yang Engkau sertakan kepada kami, termasuk kami yang Engkau berkati sehingga dapat beribadah pada hari ini. Hari keturunan Roh Kudus, ibadah kunci bulan di bulan Mei. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Tuhan materaikan dan sempurnakan firman itu untuk kami jadikan pedoman dan suluh di dalam langkah kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa, berkatilah para penatua, syamas, badan pelayan unsur-unsur, kostor, prokantor, tim media, pendeta, hingga jemaat-jemaat yang beribadah di rumah mereka masing-masing, termasuk bagi mereka yang belum berkesempatan untuk beribadah di hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu agar mereka yang belum beribadah di lain waktu mereka dapat dimudahkan dan tak ada halangan untuk mereka juga beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami telah menjalani bulan Mei dalam melakukan segala pekerjaan tugas dan dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Semua itu kami dapat lalui hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena itu ampuni kami sekiranya di sepanjang bulan ini kami telah berdosa di hadapan-Mu. Biarlah dosa itu jangan menjadi batu sandungan untuk kami dapat memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Juni. Bapa dalam kerajaan surga, kami memohon berkat-Mu kepada kami sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, ibu rumah tangga, anak-anak. Biarlah kami dilancarkan dalam seluruh keberadaan hidup kami masing-masing, dan jauhkan dari kami sakit penyakit, bahkan maut sekalipun. Kami berdoa para pemimpin di perusahaan PT Freeport Indonesia kontraktor dan privatisasi yang harus membuat keputusan sulit sehingga mempengaruhi kehidupan karyawan mereka. Ya Tuhan, berikanlah hikmat kepada mereka dan bantulah mereka untuk memimpin dengan penuh pengorbanan. Dan juga kami berdoa untuk kota di mana kami ada, kami mohon ketentraman dan kedamaian supaya kami dapat hidup di atas kota ini di dalam damai dan sejahtera. Kami juga berdoa untuk pemerintah, TNI, Polri, untuk para petugas kesehatan. Kami bersyukur kepadamu atas panggilan hidup mereka untuk melayani kami. Ya Tuhan, jagalah mereka agar mereka tetap aman dan sehat. Jagalah keluarga mereka agar mereka juga mendapatkan berkat-berkat yang berasal dari Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemberian-pemberian jemaat-Mu di hari ini. Persembahan, perpuluhan, pengucapan syukur, komitmen iman, diakonia, dan pemberian-pemberian yang lain yang mereka berikan. Tuhan tolong dan berkati. Berkati setiap pemberian yang mereka boleh berikan, supaya setiap pemberian itu Tuhan boleh dipakai sebagaimana mestinya di dalam menopang pekabaran Injil-Mu di jemaat, klasis, bahkan sampai di sinode. Dan terimalah kami semua yang boleh beribadah di saat ini sebagai persembahan yang hidup, yang berbau harum di hadapan-Mu. Campur tanganlah Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Di dalam kami akan memasuki minggu kerja yang baru, bulan yang baru. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan ini boleh dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih Bapa di surga, curahkan Roh Kudus-Mu di atas kami sebagai persekutuan Jemaat Bethlehem Kuala Kencana, supaya kami boleh terus hidup di dalam kuat sehat yang berasal dari Tuhan. Di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat 237, ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Ayat pertama kita nyanyikan dalam keadaan duduk, dan ayat yang kedua kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Roh Kudus tetap teguh, dan kata-kata selanjutnya. Kami yang lemah
Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Karena itu, berdirilah teguh, jadilah saksi Tuhan, dan beritakanlah kebenaran Injilnya, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan hidup hari ini dan selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah minggu, ibadah kunci bulan, dan juga ibadah Pentakosta yang kita sudah laksanakan di hari ini. Selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.